Baik, kita mulai saja ya. Nanti takutnya malah terlalu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini adalah perkuliahan kedua sekaligus ketiga dari mekanika patahan dan fraktografi, di mana kemarin memang saya janjikan tapi saya mengingkari ya, mohon maaf, buat video. Ternyata setelah coba saya buat video, 1 jam saya ngomong, suaranya nggak muncul. Jadi saya pusing juga. Ternyata udah rekaman 1 jam lebih, suaranya nggak muncul. Jadi saya coba alihkan ke hari ini aja. Jadi kalau teman-teman merasa tidak mendengar suara saya atau putus-putus, langsung saja beritahu saya melalui mikrofon. Oke, kita langsung saja. Sudah saya share ke screen ini ya. Iya. Bentar, masih loading. Oke, sudah terlihat teman-teman? Halo? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini adalah mata kuliah mekanika patahan dan fraktografi, pertemuan kedua mengenai fraktografi examination atau pemeriksaan gambar patahan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita ini apa. Yang pertama adalah pada bagian ini menjelaskan mengenai metodologi yang tepat untuk memeriksa komponen yang patah dengan penekanan yang diberikan pada fitur spesifik patahan dan komponen yang direkam untuk dijadikan analisis lebih lanjut. Jadi ketika kita mengambil suatu gambar patahan, kita harus tahu metodologinya seperti apa, persiapannya seperti apa, cara mengambil gambarnya bagaimana, terus kemudian setelah pengambilan gambar apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi apa itu fraktografi ya? Menurut J.L. Gonzalez Palaski 2018, fraktografi adalah suatu ilmu tentang permukaan yang retak untuk tujuan pembelajaran karakterisasi topografi. Kalau topografi artinya permukaannya ya. Mengidentifikasi jenis patahan, memahami penyebab terjadinya patahan, dan menentukan mekanisme patahannya. Jadi definisi untuk fracture atau patahan adalah suatu proses pemisahan atau fragmentasi suatu benda padat di bawah aksi beban atau tegangannya. Artinya di bawah aksi bebannya itu di bawah tegangan yieldnya atau daerah elongationnya, daerah bagian elastisnya, atau tegangannya yang di bagian atas setelah sebelum UTS. Nah, sehingga menciptakan permukaan baru yang disebut sebagai permukaan retak. Bentar, ada yang baru bergabung, saya admit dulu. Lanjut ya. Jadi itu adalah definisi dari fraktografi. Memang sekilas mirip seperti definisinya fatigue ya, kelelahan, karena kelelahan juga mengakibatkan patah. Sebabnya itu apa? Sebabnya adalah tegangan di bawah yieldnya atau daerah elastisnya. Tegangan diberikan di bawah bagian elastis. Terus kemudian faktor utama yang mengakibatkan mengakibatkan patahan itu apa? Adalah yang pertama kondisi tegangan ditentukan oleh bentuk dari tubuh ya, dari bentuknya dan arah pemberian bebannya. Jadi kalau kondisi tegangan kita harus lihat dia patah dengan kondisi pemberian tegangan pada titik mana, pada daerah mana. Kalau misalnya McTech kemarin dulu kan pernah ada yang namanya pembebanan arah panah, artinya terpusat. Ada juga pembebanan dengan luasan
atau pembanan kayak seperti ditindas mobil atau segala macam, itu namanya bentuk dari tubuhnya tuh arahnya tuh seperti apa dan luasannya tuh bagaimana. Jadi kondisi namanya jadi didefinisikan sebagai kondisi tegangannya. Yang kedua adalah hubungan antara proses patahan dan mikrostruktur. Jadi setelah material itu patah, baru kita bisa menganalisis mikrostrukturnya. Mikrostrukturnya ini bagaimana? Oh, ada yang masuk lagi. Oh ya, kalau mau izin izin aja, soalnya apa? Nanti kan saya ngerekam ini, saya upload di YouTube nanti, jadi bisa dilihat ulang. Ya, tadi sampai mana? Sampai sini. Kalau mau sambil minum ya monggo, sambil minum nggak masalah, selama mendengarkan, dan juga apa sih yang membuat kalian bingung dari penyampaian saya, tolong ditanyakan langsung. Yang ketiga kita lanjutkan ya, hubungan antara proses patahan dan lingkungan. Jadi suatu fenomena patahan pada logam itu diakibatkan pertama ya, kondisi tegangan yang diberikan pada material atau daerah tersebut atau equipment tersebut. Kedua, hubungan antara patahan dan mikrostruktur akibatnya bagaimana? Ya, otomatis kita melakukan pemeriksaan setelah after jadi after insiden. Terus kemudian yang ketiga, hubungan antara proses patahan dan lingkungan. Nah, lingkungan entah itu humidity, temperatur, tekanan, terus kemudian gesekan, terus kemudian adanya daerahnya bagaimana, apakah dia liquid, apa namanya, daerah air asin, ataukah dia daerah yang lembab, itu mempengaruhi dari proses terjadinya patahan. Nah, terus kemudian ada namanya perbedaan fracture mekanik dan fraktografi. Tunggu sebentar, saya ada lupa satu mainan saya harus ambil dulu. Kabel ini mana, Dek? Oh, ini dia. Oke. Oke, sebentar. Baru ini adalah perbedaan dari fracture mekanik dan fraktografi ya. Di mana fracture mekanik adalah ilmu yang mempelajari pembebanan, geometri, dan hubungan properti material yang mengarah ke fracture melalui sudut pandang mikroskopik. Sedangkan kalau misalnya fraktografi adalah ilmu yang mempelajari proses patahan, fracture proses, dan kondisi permukaan retaknya seperti apa. Tapi keduanya itu juga membahas mengenai proses terjadinya retakan, konsep terjadinya retakan dengan pemberian tegangan di bawah tegangan yieldnya, dan seterusnya. Bedanya cuma dia yang satu gambar, yang satu mekanismenya seperti apa, arah retakannya seperti apa, itu bedanya. Nah, ini adalah diambil dari buku yang sebelah kiri, teman-teman, itu muncul ya. Oke. Ini adalah sebuah patahan yang dimana ini diberi tanda ya, fracture patahan. Dari sini ke sini diberikan tanda, padahal cuma daerah sini ya, karena yang sini adalah patahannya. Nah, patahannya itu bisa dilihat kalau misalnya di atas adalah inch, yang bawahnya adalah senti, ya sekitar belasan senti ya, tuh dapat hampir mendekati 20 cm panjang retaknya. Otomatis ini adalah material SAP ini. View of crack microscopic scale in free, not a refractive as line.
ya. Jadi retaknya itu ada di sini tadi saya coret ini patahnya. Nah, kalau secara mikro, ini kan secara makro ya. Makro, yang ini adalah secara mikro. Nah, kalau mikro, kita bisa lihat arah geometri dari retakannya. View of crack microscopic scale, where it can be seen that it formed by two surface meeting at tip. Jadi ada dua bagian retakan di sini. Bentar ya. Bentar. Ini caranya ini. Bentar. Sebentar ya, saya izin dulu ya, bentar. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan gambar yang tadi. Ini adalah bagian mikro, tidak dijelaskan memang berapa ukurannya. Yang ini tadi mikro, yang ini makro. Kalau mikro memang itu disebabkan segala macam gesekan ataupun bebanan, baik torsion atau tension. Kita bisa lihat ini melalui pengujian mikroskop optik atau SEM ya, paling bagus. Kalau misalnya saya punya SEM ya lebih saya rekomendasikan untuk uji SEM daripada mikroskop optik gitu, karena gambarnya lebih jelas dan kita tahu geometrinya bagaimana. Metodologi pemeriksaan gambar retakan atau patahan. Pemeriksaan gambar. Jadi tujuan dari pemeriksaan gambar patahan adalah mengidentifikasi tipe retak atau patahan, menentukan jalur atau arah retakan, mengidentifikasi 3 tahapan terjadi retakan seperti retak nukleus, pertumbuhan retak growth, pemisahan, terakhir aspiration. Pemisahan bagian A seperti yang gambar sebelumnya, ini ada pemisahan bagian 1, pemisahan bagian 2. Identifikasi mekanisme proses retakan. Jadi kalau dari mekanisme proses retakan kita harus tahu dulu dia terjadi di mana. Kita gunakan 5W1H di mana patahannya, terus kemudian apa yang menyebabkan patahan tersebut, berapa besar tegangan yang diberikan sampai dengan benda itu patah, dan bagaimana untuk benda itu patah, kita harus tahu seperti itu. Kita gunakan 5W1H aja. Terus kemudian mengidentifikasi faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi proses retakan. Intrinsik itu bisa dari materialnya, komposisi. Ekstrinsik itu dari permukaan luar, baik tegangan dari outputnya, tegangan yang diberikan dari luar itu berapa pada material tersebut, baik itu tegangan geser atau tegangan tarik atau tension segala macam.
Seperti itu ya. Jadi itu adalah metode pemeriksaan suatu gambar. Jadi ketika saya berikan gambar, otomatis yang pertama ini tipe apa? Bertahap korupsi atau kritis atau bagaimana? Baru kalau jalur dia vertikal atau horizontal, berapa panjangnya? Tahapan makroskopik examination atau pemeriksaan makroskopik ya. Itu ada preliminary examination, cuts, cleaning, visual examination of rest of piece, macroscopic recording. Sebentar. Ya. Ini visual examination of rest of piece, macroscopic recording, photographic recording, replika, sample taking, microscope examination, laboratory test, pressure precision test. Jadi itu adalah beberapa hal yang dilakukan untuk memeriksa dalam skala makro. Kalau misalnya preliminary examination, itu pemeriksaan secara visual dari kondisinya, apakah sudah dibersihkan atau belum, terus kemudian bagaimana cara pengambilan fotonya, terus kemudian fotonya juga harus bersih dan tidak boleh kusam. Jadi kalau misalnya kita ada gambar ya gunakanlah kamera yang memiliki resolusi tinggi, jadi lebih jelas. Baru cut itu ya yang cut ini, itu digunakan apabila perlu. Maksudnya gimana? Untuk kan kadang-kadang kita menemukan suatu retakan besar. Apakah kita perlu memotongnya atau tidak? Misalnya atau mungkin sulit daerahnya untuk diambil di foto. Misalnya di sini nggak ada elevasi, tapi di sini retakannya orangnya di sini. Karena mungkin ngambil foto dari sini pasti nggak kelihatan jelas. Apakah kita harus memotong dulu ini bagian sininya pipanya, baru kita bisa lihat crack-nya atau patahannya bagaimana. Jadi kita harus koordinasi dengan pihak lapangan. Kalau misalnya ada material yang retak atau bocor, bagusnya itu dipotong atau tidak. Tapi kalau misalnya pipa, superheater, itu biasanya kalau ada yang bocor kita langsung potong. Jaraknya sekitar 60 cm lah dari potongan 60 cm. 30 cm. Misalnya retakan 30 cm ke sini, 30 cm ke sini. Terus potong baru nanti kita inspeksi setelah itu. Baru kemudian ada yang namanya cleaning ya. Dibersihkan permukaannya dari ras, dari karat, terus kemudian dari grease ataupun lumpur-lumpur yang ada di material yang melekat di material tersebut. Jadi kita harus bersihkan dulu. Nah, bersihkannya ini macam-macam nanti metodenya. Ada dengan menggunakan deterjen, ada dengan menggunakan sikat kawat, ada yang menggunakan kain majun, atau menggunakan asam kuat atau HCl, diencerkan baru dibersihkan, bisa seperti itu. Baru ada visual examination of the rest of piece, di mana ini adalah merekam kondisi permukaan, kondisi lapisan, dan juga manufacturing proses. Jadi pemeriksaannya itu sudah melalui material tersebut, kapan dipasangnya, terus kemudian material tersebut apakah sudah pernah di coating atau belum, nanti dicek kan. Kalau misalnya kita sudah lama ternyata mengalami patahan, kita harus tahu dulu bagian luarnya itu mengalami coating atau tidak. Kalau misalnya sudah hilang, untuk tahunya coating atau tidak, otomatis kita cek ke performance saat alat itu diuji ataupun dipasang. Baru kemudian macroscopic recording, adanya rekaman gambar yang diambil
dari hasil atau lingkungan yang bagian yang patah itu, baru ada fotografi, di mana fotografi itu foto-foto yang menunjukkan beberapa hal yang kemungkinan terjadinya patah makro tersebut. Baru replika itu pembuatan analisis, pokoknya intinya pembuatan material yang sudah patah, terus kemudian dilakukan analisis percobaan patahan tersebut kok bisa terjadi. Baru sampel taking itu adalah pengambilan sampel. Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara ngambil sampelnya. Jadi ini lebih ke koordinasi dengan pihak lapangan. Kalau ada material yang rusak, mau diambil sampelnya itu koordinasi dengan pihak lapangan. Terus kemudian laboratory microscopic examination sama ya tadi, mengecek pemeriksaan melalui mikro dengan mikroskop optik. Laboratory test itu baik kita menggunakan mikroskop optik atau juga menggunakan SEM. Nanti pengujian seperti itu. Kalau misalnya laboratory test, kita harus lakukan ETSA dulu. Pembersihan dengan baik dan benar, sehingga kita bisa melihat batas butirnya, butirannya, terus kemudian apakah fracture ini diakibatkan dari fracture ini disebabkan oleh nukleus crack atau propagationnya apakah ada atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Preservation of piece itu adalah di mana mempelajari bagian-bagian dari patahan. Jadi residu-residu itu dilihat apakah ada sisa-sisa dari hasil patahan tersebut. Kalau ada sisa patahan tersebut, kita analisis bagaimana kok bisa sisa tersebut keluar atau terjadi di daerah tersebut. Ini adalah tahapan pemeriksaan fraktografi. Ini yang pertama, preliminary exam, baru di cutting only if necessary, apabila dibutuhkan, baru kemudian dilakukan pembersihan, baru kita melihat detail makroskopik examination, pemeriksaan secara makroskopik. Kemudian ada kita melakukan cutting for microscopic exam and test sample only if necessary, apabila dibutuhkan. Jadi bisa iya, bisa tidak, tergantung dari kondisi kita mau melakukan pengecekannya perlu dipotong atau tidak. Nah, kalau sudah memang perlu, kita lakukan ulang, kita bersihkan lagi di sini, di cleaning lagi, habis di cleaning baru kita observasi mikroskop optiknya, patahannya, grain size-nya, atau mungkin batas butirnya bagaimana, kita lihat fenomena-fenomena tersebut. Baru nanti kita lihat preservation of fracture surface and all fragment-nya. Hal mempengaruhi dari fracture surface-nya bagaimana. Baru nanti adalah tes yang lain, seperti chemical analysis, mechanical test, dan seterusnya. Kalau misalnya tidak dibutuhkan pengambilan sampel, ya kita langsung preservation fracture aja. Itu adalah tahapan pemeriksaan fraktografi. Nah, ini adalah cleaning dan penjagaan patahan, membersihkan dan menjaga fracture. Ya, pertama kita ada yang namanya fracture handling, di mana fracture handling ini di buku itu dia ada beberapa hal yang dilarang ya. Nanti ada sebutkan di sini. Terus kemudian ada cutting and fracture piece, pemotongan dan patahan, bagian patahan, fracture cleaning, dan preservation of fracture. Oke, itu adalah cara planning and care of fracture. Kita masuk ke fracture handling. Nah, fracture handling ini ada yang perlu diketahui adalah hal-hal yang dihindari untuk penanganan retakan. Hal-hal yang dihindari itu seperti apa? Jangan pernah mencoba menyatukan dua permukaan yang sudah patah menjadi satu kembali. Jadi misalnya ada pipa yang sudah bocor gitu, pecah. Terus kemudian karena nggak ada material yang lain untuk menggantikan material ini, dan tidak ada yang cocok metode pengelasannya, kita akhirnya pakai SMAW, terus habis itu buat tebal aja sampai dengan material ini tertutup. Ini banyak ditemukan di
Mohon maaf ya, ini di KPC banyak, di PLTU juga banyak. Jadi dia menutup lubang dengan cara penutupan pakai logam las. Tapi ini tidak dibenarkan ya kalau misalnya kita sebagai engineer. Karena kenapa? Alasannya ya, ini sangat tidak diperkenankan untuk kalian terapkan suatu hari nanti. Satu, masalah money. Karena dia harus dituntut untuk bekerja atau mungkin harus bekerja cepat, tidak boleh ada kesalahan sedikit. Kalau misalnya kesalahan, nanti ada waktu istirahatnya. Waktu istirahat itu akan dinilai. Kalau dia istirahat berapa dia kerugiannya. Nah, otomatis dia akan nyambung ke pengeluaran duit. Makanya dia disengaja dilas, yang penting nyambung, baru dilakukan running lagi, yang penting nggak bocor. Nah, seperti itu. Sama kayak apa namanya, MOV, main stop valve, saya lupa nama panjangannya MOV. Itu adalah stop valve yang utama sebelum dia masuk ke turbin. Itu ketika dia patah bagian ininya, kan dia otomatis tertutup gitu. Nah, nanti ada udara sini. Kalau ininya patah, ininya jalan terus, nanti otomatis kan harus ada perbaikan. Nah, perbaikan ini nggak boleh. Jadi gimana nya ini tetap berfungsi, dilas, diapain sampai dengan benda itu berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh rata-rata yang saya temukan sampai dengan saat ini lebih memilih material itu dipaksa bekerja secara terus-menerus, tidak urus bakal jadi apa material tersebut sampai rusak, yang penting saya menghasilkan duit. Itu yang ada di lapangannya. Jadi itu yang sebenarnya nggak boleh, tapi itu yang terjadi. Jangan pernah jadi nggak boleh ya menyatukan dua permukaan yang sudah patah menjadi satu kembali, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia pasti akan mengalami kebocoran kembali. Jadi itu betul ya, nanti karena dia memiliki tegangan surface yang berbeda, sehingga pasti ada hole-hole di situ. Kalau ada hole-hole di situ ya otomatis ya siap-siap aja dia bocor lagi, percuma jadinya. Yang memberikan tanda coretan pada permukaan retakan, tapi ini yang sering dilakukan ya, yang saya tunjukkan ini kan coretan ya, kena lagi permukaannya kan, itu nggak boleh itu harusnya. Yang memberikan coretan pada permukaan retakan, kecuali penetran tes ya, kecuali penetran tes itu kan memberikan coretan kan, memberikan noda supaya kita tahu cacatnya di mana. Nah, tapi kalau misalnya mau ngasih spidol kayak saya tadi kasih bagian kasih warna merah biar kelihatan, itu nggak boleh, nanti malah ada bagian retakan yang mungkin bagian krusial itu kan sama spidol atau tinta, itu sangat tidak diharapkan. Baru ada yang namanya jangan menyingkirkan serpihan apapun dari permukaan. Misalnya ada bagian yang patah, terus habis itu ada yang nyantol, retak gini. Nah, karena kalian iseng, kalian kayak goyang-goyang, kalian patahin aja, tak, terputus kalian pak, gitu. Nah, ini nggak boleh kayak gini, ya. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya dia ada patahan serpihan seperti ini, dia kena tegangan dari mana. Seperti itu ya. Misalnya kenapa supaya nggak boleh dipatahin? Karena kita nggak tahu propagasinya itu dari mana. Apakah propagasi nukleus kan berbanding terbalik tuh. Nah, kita harus tahu propagasi dari mana, nukleusnya dari mana. Kalau misalnya ada yang matahin kayak gini, ya susah. Apalagi kalau misalnya bagian permukaan yang patah itu tidak menunjukkan pola patahan yang baik, gitu. Maksudnya apa? Tidak ada garis-garisnya, tidak ada arah retakannya. So, nanti kalau misalnya tidak ada teman-teman yang nanti waktu pas ada patahan, bisa patahin aja dah sekalian gitu ya. Analisisnya jadi kurang nanti. Baru kemudian jangan menggunakan peralatan yang keras atau tajam untuk
menghandle suatu patahan ya. Misalnya gimana? Kamu pengen ngebelah atau ngambil sampelnya, terus kemudian pakai alat-alat yang tajam seperti kapak lah, atau mungkin pakai apa namanya tuh pahat dan seterusnya. Ini nggak boleh ini. Yang tajam-tajam itu nggak boleh ya. Jangan menyentuh permukaan retakan, iya kalau permukaan retakannya itu sensitif, tapi kalau permukaan retakannya keras gitu, kayak gambar yang ini nggak apa-apa, nggak, ya Allah. Ya, kalau seperti ini nggak apa-apa dipegang, kalau seperti yang ini. Seperti ini nggak mau dipegang, tapi kalau misalnya lebih kayak material batangan basbar yang tipis, patahan, nah itu nggak boleh. Takutnya nanti ada patahan yang sensitif terus kemudian tambah patah, tambah jadi ya susah. Jangan menggunakan air keras, asid liquid asid liquid untuk membersihkan permukaan retakan atau patahan. Artinya kita nggak boleh bersihin permukaan patahan tuh pakai HCl. Kalau NaOH mungkin nggak apa-apa, tapi nggak terlalu ngefek. Tapi teman-teman tuh di lapangan memang lebih sering menggunakan asid liquid, menggunakan pengamplasan atau pembersihan permukaan yang patah. Sering kali itu. Terus kemudian jangan menggunakan kain, baju, tisu, kertas, ini nggak boleh ya. Pasti udah tahu. Kalau misalnya kita mau melakukan NDT, kita nggak boleh pakai tisu, nggak boleh pakai kertas ataupun kain yang ada berudul-berudulnya. Kita harus pakai kain majun ya bahasanya di lapangan. Ya Allah. Pakai kain majun. Nah, kain majunnya itu tidak meninggalkan serpihan kayak rambut-rambut kain gitu, jadi aman buat dipakai. Mampu meninggalkan bagian-bagian tertentu di permukaan patahan. Jangan menggunakan lem, pekat, atau apapun di kertakan atau patahan. Ada yang berpikir kalau misalnya pakai lem besi bisa menempel shaft boiler gitu, bearing boiler, jangan ya. Nah, ada yang seperti itu. Ini adalah gambar dari satu material yang sama. Ini ya, original fracture itu yang A. Original fracture itu yang A, sedangkan kalau misalnya same fracture exposed to air several days, itu yang B. Karena dia, ini yang A ya, di atas. Nah, yang B ini sudah terpapar oleh yang namanya oksigen. Jadi dia itu sudah teroksidasi bagian permukaannya. Nah, karena sudah teroksidasi, dia akan muncul serpian-serpian seperti ini hasil oksidasinya. Ini hasil oksidasi. Dia ambil dari permukaan, lubang-lubang seperti ini, itu akibat dari oksidasi. Ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya material serpihan yang mau diobservasi itu dibiarkan di udara bebas. Nanti akan berakibat seperti ini. Tidak baik. Terus kemudian yang C, same fracture with mechanical damage. Jadi entah itu jatuh lah, retakan tersebut. Nah, ini adalah aduh maaf ya, ada kerucil. Jadi kena deme, maksudnya apa? Bisa dari tekanan atau tumbukan, atau mungkin habis dari patahan yang sengaja dipatahkan lagi. Jadi gambarnya itu sudah bukan berupa patahan yang asli. Jadi kayak sudah ketindis material lain sehingga dia datarnya seperti ini. Baru akibat korosi yang paling mutlak ya. Jadi kita nggak bisa lagi melihat patahan-patahan yang serpihannya dapat dilihat seperti ini, membentuk suatu bidang, tapi kita sudah dapat yang dataran seperti ini. Nah, ini sudah susah untuk dianalisis. Maksudnya gimana? Susah dianalisis, Pak. Kita dapat gambar yang rata, terus kemudian kita dapat batas butir seperti ini. Nah,
Butir seperti ini kan kita nggak tahu apakah butirannya ini memang seluasnya segini gitu loh. Kalau misalnya lihat gambar yang ini, itu kecil-kecil, sedangkan ini besar. Ya kan? Jadi usahakan memang gambar yang material patahan yang sudah kita dapatkan, kita harus langsung uji, tidak boleh terpapar udara bebas, tidak boleh ditempatkan di ruang yang lembab, atau mungkin kalian harus membersihkan, terus kemudian kalian bungkus dengan tisu, kemudian kalian inspeksi gambarnya seperti ini ya, karena kalian salah preparasinya, wrong preparation, WP, gitu. Jadi material yang sudah kalian dapatkan hasil patahannya itu harus di preparation dengan baik dan benar. Tahu kalau misalnya kena paparan udara bebas mampu merusak gambarnya. Kalau misalnya kalian kalian bersihkan terus kemudian kalian tempatkan di tempat yang lembab, bisa terjadi korosi atau material itu jatuh atau material itu ketekan benda yang lebih kuat atau ketahan atau kegencet, nah itu bisa merusak dari gambarnya juga. Jadi macam-macam. Nah ini adalah cutting of fracture is memotong bagian retakan. Jadi untuk menguji suatu material yang telah mengalami kegagalan dengan menggunakan SEM dibutuhkan metode pemotongan spesimen tertentu. Dikarenakan ukuran sampel SEM harus kecil, maka kita juga harus memotongnya dengan sangat kecil ya. Kalau sebelum itu, ini teman-teman masih kedengaran suara saya ya? Masih, Halo? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Saya akan tunjukkan metode pemotong. Aduh, kok nggak ada kursornya? Ya Allah, kamu cabut, nak. Kita buka di sini ya. Kita ke YouTube. Aduh, bocil ini mau ngapain? Hai, astagfirullah. Ya, sebentar ya. Kalau internetnya lancar. Sebentar. Angkatan 2017 kan ya ini ya? Iya, Pak. Oke, 17. Iya, Pak. Oh, lagi PA nih apa? Kita lihat dulu yang namanya tadi apa tadi? Blowtorch. Nah, teman-teman kalau sudah lihat ini pasti tahu ya, blowtorch itu dia pakai flame, ya, pakai oksigen, terus kemudian dipotong seperti ini ya. Efeknya kalau misalnya pemotongan material seperti kan ini bukan bagian patahan kita potong ya, tapi bagian pinggir bagian wilayah yang mau diinspeksi kita potong dengan blowtorch namanya. Ya, sudah tahu ya, kelihatan tadi ya. Baru kita coba hand hacksaw. Sudah tahu hand hacksaw kayak gimana? Aduh, lemot. Sebentar ya. Hand hacksaw. Nah, kalau hand hacksaw itu pakai gergaji ya. Oh iya. Kalau dia pakai gergaji, ini hand hacksaw yang biasa teman-teman lakukan di mana, di lab ya, untuk motong logam itu namanya hand hacksaw. Terus kemudian ada yang namanya electric hacksaw, itu pakai alat ya yang sama, dia gergajinya sama, cuma dipakai seret, kurang lebih seperti itu. Baru ada yang namanya abrasive disc, pasti sudah tahu juga nih abrasive disc. Abrasive disc itu seperti ini, abrasive disc ya. Ada gerinda lah, nah, gerinda. Oke, paham ya.
Terus habis itu ada namanya diamond disc. Nah, kalau diamond disc itu, nah dia seperti ini. Sama kayak well cutting ya. Sama kayak well cutting. Cuman yang flat itu, yang hitam biasa dibeli. Potong keramik biasanya. Terus habis itu ada water jet. Nah, ini yang saya dulu pernah coba dulu zaman kuliah. Bayar satu sampel itu berapa ya? Ratusan ribu. Nah, water jet cutting itu ya seperti ini kalau misalnya motong. Ini kedengaran suaranya? Halo? Nggak ada, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran? YouTube-nya nggak ada, Pak. Kedengaran suaranya? Yang kedengaran suaranya Bapak, Pak. Suara YouTube-nya enggak kedengaran. Oh gitu ya, mohon maaf ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, di YouTube ya. Kayaknya saya belum share audio dia kayak gitu. Water jet cutting. Jadi motongnya pakai tekanan air, lebih aman, dan material yang kita mau observasi misalnya daerah sini kan, untuk kita SEM atau SRD, dia gambarnya itu betul-betul dari base materialnya, base metalnya, bukan akibat dari heat treatnya, pemotongannya. Karena pemotongannya panas, maka bagian pinggirannya itu akan mengalami heat treatment sehingga butirannya akan berubah. Nah, itu nggak sampai seperti itu kalau water jet cutting. Makanya kalau misalnya kita mau mengobservasi suatu logam, bagian yang akan mau dipotong itu water jet cutting pilihannya. Jadi itu butuh waktu lama tapi water jet cutting itu di tes ada waktu itu. Baru ada yang namanya electro erosion. Nah, pakai elektroda, pakai sesuatu yang dipanaskan sehingga dia meleleh bagian situ. Ya, kurang lebih seperti itu, dia akan mengalami panas juga bagian pinggirnya. Jadi teman-teman mau pilih yang mana, terserah, tergantung dari kondisi di lapangan nanti kalian bekerja, misalnya kerja di bagian inspeksi lapangan suatu pabrik. Kalau saya dulu sebagai QC belum pernah sampai ada yang bocor patah yang jadi report yang sangat krusial banget. Belum ada, tapi waktu pas saya masih menjadi, ini kok belum muncul gambarnya? Halo? Halo? Suara saya terdengar ya? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di lapangan, kalau pengalaman saya, dulu ada nama senior itu karena ada di saturated systemnya itu bocor, dia pakai blood storage aja. Blood storage untuk potong daerah bagian yang patah. Kalau di PLT Qualtim saya belum pernah dapat case yang betul-betul potongnya kayak gimana, seperti apa, itu nggak sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya saya lebih sering tuh patah itu dari fondasi, itu aja. Nggak mungkin dipotong, paling diganti, di replace. Ini adalah heat damage saat pemotongan logam sehingga terjadi semburan logam cair ke permukaan luar sampel yang dipotong. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau inspeksi bagian sini, permukaannya itu kan
kita nggak boleh membiarkan proses pemotongan yang menghasilkan panas tersebut akan menghasilkan damage seperti ini. Ini kan akibat dari heat treatment itu, pemotongan dengan menggunakan panas. Cairan panasnya itu melelehkan logam bagian permukaan yang dipotong sehingga dapatnya seperti ini. Nah, gambar seperti ini juga kita bisa dapatkan di material yang sudah mengalami heat treatment. Jadi ini base metalnya, ini base-nya, ini sudah bagian yang luarnya, outputnya. Drop sputtered over factor surface during flame cutting. Di flame cutting, ya pasti pinggirannya kayak gini dia. Nah, ini kan dia motongnya bagian sini. Tapi terus kemudian orang itu inspeksi dipotongnya lagi supaya bisa lihat pinggirannya bagaimana kan. Otomatis sudah mengalami heat damage, pengaruh panas. Itu tidak diharapkan nanti kalau misalnya inspeksinya bagian sini. Fracture cleaning ya, terus kemudian kita sudah sampai sini. Jadi kalau misalnya kita mau memotong suatu material untuk inspeksi, kita harus tahu bagaimana cara pemotongannya, bagaimana cara inspeksinya, kalau apakah kita menggunakan panas atau tidak, ataukah menggunakan water jet cutting seperti itu. Fracture cleaning ya. Nah, fracture cleaning itu cara membersihkan patahan. Yang pertama itu ada tahap blow off, brushing dengan sikat kawat, cleaning by immersion of soaking, cleaning with detergent atau replica tape atau cathodic cleaning dan chemical cleaning. Jadi macam-macam pilihan yang bisa dilakukan untuk membersihkan material patahan sebelum kita ambil gambarnya atau diobservasi. Kalau blow off itu pertama kita harus yakinkan. Mana ini? Mohon maaf ya, samping saya ada mahasiswa tambahan. Nah, blow off ini harus menggunakan udara kering. Nah, kita bisa pakai apa? Pakai kompresor cukup. Jadi pakai kompresor, terus kemudian kompresornya kita tambahkan juga pelumas biasanya, biar lebih cepat bersihnya. Pelumasnya itu biasanya entah itu WD atau apa, di blow off. Pakai udara keringnya atau pakai kompresor lah bahasanya. Terus brushing itu biasanya untuk membersihkan dari berbagai macam rust ataupun ada yang masuk tadi. Itu macam-macamnya. Terus kemudian cleaning by immersion. Cleaning by immersion itu organic solvent seperti silene, naphthana, toluena atau aseton untuk membersihkan bagian patahannya. Tapi kalau saya dulu bersihkan bagian patahan suatu material supaya dilihat secara mikroskopik itu pakai aseton, pakai alkohol. Bedanya apa kalau alkohol sama aseton? Kalau alkohol dia akan meninggalkan sisa cairannya di permukaan retakan. Sedangkan kalau aseton itu dia akan menguap kalau misalnya sehabis digunakan. Jadi habis kasih di materialnya langsung dituang aseton tapi nggak banyak, baru dibilas pakai tangan aja, baru dibiarkan udah bersih. Tapi kalau misalnya alkohol berbeda, dia harus ada kainnya lagi. Tapi memang rata-rata apa yang saya bicarakan tidak sesuai dengan aplikasi lapangannya. Seperti pembersihan immersion atau soaking, itu kan kita nggak boleh pakai tisu ataupun pakai kapas, tapi nyatanya saya pakai kapas karena nggak ada material lain yang ada di sekitar saya selain material itu. Mau pakai kain majun, ternyata kain majunnya untuk buat material yang beroli atau udah kayak oli jorok gitu, jadi nggak bisa. Kita pakai kapas sama tisu. Selama kalian pas kalian lihat itu tidak ada kain-kain atau bulu-bulu yang tersisa di situ. Baru cleaning deterjen yang paling gampang ya. Cleaning deterjen itu paling mudah diantaranya lain dan murah dia. Ingat kalau saya dulu zamannya itu kan
belum ada sabun cair, jadi pakai sabun serbuk deterjen. Nah itu dibersihkan dulu, air bersabun itu, kemudian dituang ke bagian patahan. Baru ada replika tape, pembuatan bentuk sejenisnya, baru cleaning katoda, chemical cleaning. Dari material yang akan dilakukan fratografi di SEM, sudah dibersihkan dari oksida udara bebas. Jadi, kalau misalnya kita mau mengujinya di SEM ya teman-teman, suatu patahan, suatu material yang sudah patah, kita pastikan seperti yang saya bilang, jangan terpapar. Jangan terpapar oksigen. Terus kemudian jangan taruh di tempat lembab. Ya, dipastikan tuh kering. Nah, taruhnya di mana? Kalau teman-teman nanti punya dry cabinet, pakai dry cabinet. Kalau misalnya teman-teman punya jangan di kulkas ya. Saya pernah ada punya teman taruh di kulkas malah jelek gambarnya dia. Taruhnya itu kalau mau sebelum desain taruhnya di larutan oli atau taruhnya di box tapi dikasih WD dulu. WD tahu ya teman-teman ya, kayak pelumas untuk membersihkan karat atau untuk memperlancar gear rantai motor ya, pakai WD. Itu laki-laki pasti tahu ya. Iya, Pak. Nah, sip. Nah, gitu caranya kalau misalnya kita mau menyimpan logam yang sudah patahan itu, kita kasih WD, simpen di udara terbuka pun nggak masalah selama sudah kasih WD. Atau misalnya kamu taruh di botol aqua dulu ya, botol aqua kamu potong setengah, terus kemudian kamu tuang oli, kamu taruh materialnya itu di bawah. Kan materialnya kan udah dipotong tuh kecil sekali untuk SEM doang, paling sekuku, setengah kuku kelingking kalian itu, dan tebalnya ya kurang lebih 0,5 milimeter, itu taruh di ini aja, taruh di botol aqua isi sama oli, udah taruh di dalamnya. Nanti kalau misalnya mau pakai SEM, diambil, dicuci bersih, bilas pakai deterjen, selesai. Gitu. Mau ngapain? Ya Allah ya Rahmanirrahim. Oke, seperti itu ya caranya, bersihinnya gampang. Nah ini contoh adalah kalau misalnya teman-teman punya namanya ultrasonic cleaning ya. Jadi ini ada glass beaker yang 1 liter. Ini material teman-teman. Ini kasih air aja, air H2O. Baru yang ini cleaning solution, nggak mesti ini ya, nggak mesti. Biasanya sih teman saya pakai ini kalau pakai ultrasonic cleaning ini pakai H2O pure. Kalau cleaning solutionnya bisa pakai alkohol, paling gampang tuh alkohol, diencerkan supaya hemat. Alkohol. Terus kemudian ada materialnya, nanti digetarkan, ini kan bervibrasi nanti. Ini bervibrasi, nanti ras-ras atau kotoran yang ada di piece-nya ini, bagian material ini, itu akan jatuh ke bawah, seret. Bersih dia, nggak perlu dilap lagi, nanti diangkat, udah deh. Tinggal kasih aseton, biarkan di ruang dingin, nanti langsung diuji. Dan timer, power source-nya, ini ada ultrasonic shaker ya. Sudah ada yang pernah lihat? Ultrasonic cleaner udah pernah? Belum, Pak. Ya itu seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lanjut S2, ini kan lagi musim-musimnya LPDP buka nih. Ada yang mau lanjut S2 ya? Ada, Pak. Wih, ada. Banyak, Pak. Banyak kan material? Amin. Nah, soalnya senior kalian yang tahun 2019, ini real ya. Material itu kan sudah 100% feedback-nya kan.
itu dari seluruh TK cuman 9 orang yang melanjutkan studi. Jadi ya apa namanya agak sedih juga sih melihat data dari 195 alumni tahun 2019 itu yang melanjutkan S2 itu cuma 9 orang. Jadi mau apa Bambang ya Allah. Ultrasonic cleaner. Nah, ini dia. Ini ya, contoh ya. Ini saya skip aja, tapi gambarnya kurang lebih. Kalau saya paling murah ultrasonic cleaner tuh cuman ratusan ribu. Bentar belum muncul ya. Itu membersihkan material-material. Oke, kita pakai clean. Nah, ini alatnya. Jadi dibersihin part seperti ini. Ada valve, power brake, dan seterusnya. Nah, ini kan kotor nih, banyak rasnya. Jadi dia pakai ultrasonic cleaning. Nah, seperti itu aja. Nah, udah dia bersih. Setting. Habis setelah 5 menit, diambil, sudah bersih. Seperti itu. Tapi kalau ini nggak ada saringannya. Kalau yang gede ada saringannya. Nah, gitu. Ini nggak perlu disikat capek-capek gitu. Tinggal taruh aja. Nanti petelurnya itu disetting. Dia akan bergetar ya. Bergetar. Kita pegang pun itu getar. Di 5 menit. Terus habis itu. Nah, itu dapat kayak gitu. Bersih. Gitu. Paham ya itu ultrasonic cleaner. Jadi digunakan untuk membersihkan suatu material yang kecil partnya, part kecil itu lebih cepat pakai ultrasonic cleaner seperti itu. Kemudian ada preservation of fracture, pengawetan patahan ya. Nah, ini yang saya beritahu. Material yang telah dilakukan pembersihan ditempatkan di tempat yang aman supaya tidak terekspos dengan oksigen ataupun udara bebas. Yang pertama tempat yang dingin. Nah, tempat yang dingin ini bukan kulkas ya. Jangan salah perspektif nanti kalau tempat yang dingin kulkas gitu. Tempat yang dingin itu maksudnya adalah nitrogen kabinet ya atau tempat nitrogen lah. Itu kan banyak dijual-jual tuh. Nah, taruh dalam situ aman. Baru dry place atau dry cabinet di mana ruangnya sekitar suhu temperatur di ruangan sekitar 32 atau 35 derajat Celcius, pokoknya hangat seperti itu. Baru ada box storage. Box storage ini yang jauh dari kelembaban. Kalau box storage itu seperti ini, tempat buat naruh es batu. Itu box storage itu masuknya. Baru ada yang namanya dipping in WD 40, karena WD 40 yang dijual pasaran itu kecil dikit ya. Jadi mending oli aja terus masukin ke dalam. Nah, ya ambil mouse-nya. Nah, yang gambar A itu adalah resolusi atau perbesaran hasil dari suatu material. Yang B itu masuk juga perbesaran, tapi ketika kita mengambil suatu gambar patahan di SEM, kita harus memperhatikan kalau misalnya yang di bagian kiri itu jelas gambarnya cukup mewakili dari analisis yang akan kalian jelaskan, ya ambil saja yang A. Tapi kalau misalnya gambarnya kabur seperti ini nggak bisa diterima ya, nggak bisa diterima untuk dilakukan analisis ataupun dijadikan bahan lembaran TA atau lampiran. Itu nggak bisa kalau dianalisis seperti ini.
Jadi kalau misalnya kita melakukan uji SEM, pastikan gambar yang kita dapatkan itu jelas dan mewakili dari analisis atau bagian yang kita akan observasi. Ini, Allah, nggak mau dia. Nah, kamu di mana? Di sini. Nah. Ya Allah. Nah. Jadi seperti itu. The image bigger but does not reveal fine details. Jadi lebih baik gambarnya perluasan seperti ini jelas daripada gambar yang kanan. Nah, sama seperti ini, gambar A itu tampak pas tegak lurus dari orang itu ngambil. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil, ini adalah material patahannya. Efek di sini. Set. Nah, kita harus pas ngambil kamera di sini. Tapi kalau misalnya kita ada kita ngambil dari sini, ini salah. Ambil dari sini, nah, ini salah. Jadi kita harus tegak lurus. Dan pencahayaannya di sini itu harus jelas. Pencahayaan di sini harus jelas. Tegak lurus dan nggak boleh. Kalau misalnya dari sini Pak gimana ya? Nggak bisa, tidak mewakili dari patahan tersebut. Jadi harus kita mengambil patahan harus tegak lurus. Jadi kalau teman-teman ngambilnya patahannya apa namanya itu? Kemarin ada yang ngambil patahannya gini nggak uji impact? Misalnya gini, seret. Aduh. Kemudian di sini ada yang patahnya kayak gini nggak? Ngambil patahannya kayak gini, ngambil gambarnya. Ada nggak? Ada? Sepertinya ada. Nah, kalau ngambil gambar gini ini salah ya. Yang betul kalau ngambil gambarnya itu kita di sini, seret. Ini ada hitam-hitamnya, masih ada belum patahnya. Terus ini kita harus lihat nanti apa sih yang dilihat. Nah, daerah di sini. Oh, ini patah daktil, ini patah berital. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil gambar gini, ya penampakannya seperti ini salah ya. Itu tidak tepat itu ngambil gambarnya. Jadi harus jelas. Nah, kalau misalnya ini kan yang A ini kan jelas. Nah, yang A ini jelas. Kita bisa melihat line tahannya, terus kemudian dari sini ada segregasi di sini. Terus kemudian di sini juga ada kayak damage impact. Kalau misalnya dari sini kita memang bisa melihat ini, tapi kita tidak bisa melihat mungkin polanya. Ada pola di sini. Ini kan kita cuma bisa menerka aja, tapi di sini kelihatan jelas ada pola ini. Nah, ini cara mengambil gambar yang tepat ya kalau secara makro. Tapi kalau mikro ya tinggal nanti lihat tampilan dari SEM bagian dan bagaimana cara pemotongannya. Yang ini kamera, yang ini adalah kamera, yang ini adalah lightning-nya, tahu sendiri. Terus kemudian material di bawah. Jadi kalau mau bagus ya seperti ini cara pengambilan material fracture yang ukurannya makro. Ini kemudian replika pembuatan model material yang telah mengalami fracture dengan bahan plastik. Seperti itu. Oke, itu adalah pertemuan kedua dari kita. Kemudian kita lanjut. Jadi ada pertanyaan nggak untuk mengenai pemeriksaan pengambilan gambar patahan? Ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Masih mana sih nyampur aja, diem apa di sini, Allah. Dah. Oke, kita lanjut ke perkuliahan ketiga ya. Kita membahas yang namanya elements of fractography, bagian-bagian dari fractography.
Nah, ada 8 yang dianalisis, tapi cuma sampai fracture line. Untuk microscopic cleavage, multiple cracking, microscopic fractography, fractomikromekanik, itu nanti soal minggu depan. Jadi kita cuma akan bahas itu. Nah, ini classification of fracture, mechanical aspect of fracture, general fracture, fracture lines. Seperti itu. Nah, penjelasannya pada elemen of fracture dimulai dari penjelasan tentang klasifikasi dari fracture, mekanisme fracture, dan informasi plastis, aspek dari fracture adalah model-model patahan, ciri-ciri utama pemeriksaan mikroskopik patahan, urutan retakan, dan inisiasi crack. Nah, ini klasifikasi of fracture ya, di mana ada 2 jenis patahan. Jadi ada proses kalau misalnya dia masuk ke sini, mana sih? Ini dia. Ini adalah brittle fracture, dia langsung putus patah, tidak ada pergerakan atomnya. Tapi kalau misalnya di sini adalah ductile fracture, dia ada segregasinya di sini. Nah, neck formation-nya lebih besar. Nah, brittle fracture memang hanya bukan mekanisme seperti ini ya, panjang-panjang hasilnya Pak, enggak gitu. Brittle fracture itu dia secara visual dia tidak memiliki serat-serat pada bagian permukaannya seperti ductile iron di patahannya. Little no plastic deformation, the fragment adjust perfectly. Di patahannya itu perfect tuh, putusnya baik, putusnya bagus. Neck formation itu kalau misalnya ada penyempitan, nah seperti ini. General plastic deformation, kondisi di mana di sini itu 100%. Ini adalah hasil grafik yang akan selalu didapatkan oleh peneliti ataupun mahasiswa yang menguji material getas, ya akan naik lurus. Apalagi Poltekba, menurut saya untuk analisis gambar yang dihasilkan kurang baik. Jadi dia akan bisa sampai melebihi dari kotak kurva terhadap delta L-nya. Jadi untuk dapat Y-nya pun susah untuk dianalisis. Kemudian kalau semakin ke sini daerah ductile, kita bisa menentukan yang namanya tengah yield-nya sampai di sini, tengah yield-nya, tengah ultimate-nya dapat, baru itu adalah klasifikasi dari fracture. Jadi ada 2 aja, patah ulet sama patah getas. Nah, patah ulet itu di mana kondisi permukaan patahannya itu bahasanya ya bergerigi, tapi ada nama lainnya saya lupa. Kalau patah getas ya patah sempurna, dia tidak ada permukaannya halus, menghasilkan permukaan patahan yang halus. Sedangkan kalau patah ulet menghasilkan permukaan patahan yang kasar. Nah, jenis-jenis mekanisme patahan secara umum ya ada overload, terus kemudian ada fatigue ya, baru ada stress corrosion cracking (SCC), baru ada creep, baru kemudian ada hydrogen induction cracking, baru kemudian ada radiation cracking. Nah, di mana overload ini itu mengacu pada suatu patahan ya. Jadi overload itu adalah suatu patahan yang diakibatkan dari beban single atau beban satu arah, di mana material mechanical resistant in components with no cracks or with significant fracture toughness, it's also known as static fracture. Itu ada overload. Kalau fatigue itu adalah kelelahan ya, di mana bentuknya terdapat propagasi crack dan juga beban yang diberikan itu berulang-ulang, memiliki siklus sampai dengan material tersebut itu patah. Baru ada stress corrosion cracking yang teman-teman sudah tahu. Stress corrosion cracking itu apakah dia lebih cenderung ke material FCC atau ke BCC atau HCP ya, bisa ditentukan sendiri. Terus kemudian ada creep, this is fracture caused by thermal activity, deformation process, and internal damage when the material is subject to constant stress for a prolonged time and high temperature.
Terus kemudian yang hydrogen induction cracking itu adalah this type includes several forms of fracture in which the hydrogen generated from a surface environment is absorbed by the material. Radiation cracking itu adalah melalui dari radiasi alternatif molecular level resulting the superficial multiple cracking. Kalau mekanisme patahan secara umum ya ada 6: overload, SCC, creep, hydrogen induction cracking, sama radiation cracking. Patahan dapat diklasifikasikan menurut mekanika mikronya berdasarkan pertumbuhannya dan bentuknya. Jadi ada patahan, cleavage, belahan, cleavage, aliran plastik flow, dekohesi atau decohesion, lubang cohesion atau void cohesions. Itu adalah klasifikasi mekanika mikronya berdasarkan pertumbuhan dan bentuknya. Nah, berdasarkan sini kita bisa lihat skematik representatif dari data. Misalnya sumbu Y-nya adalah tegangan per nilai epsilon, nilai E-nya, nilai tegangan peregangannya. Dimana kita tahu ini regangannya. Di T plus TF, dan ini epsilon S kalau ini 1. Cleavage akan terjadi ketika sebelum itu saya jelaskan dulu T per TF itu adalah TA-nya itu adalah atau T itu adalah temperatur surface temperatur, sedangkan TF-nya itu adalah fusion temperatur. Jadi kalau misalnya ductile, granular fracture itu akan bisa semakin besar tegangannya didapatkan dan juga E-nya sehingga dia dikategorikan ductile atau eruptif atau transgranular. Kalau misalnya cleavage atau belahannya itu dia setengah dari temperatur fusionnya, terus kemudian regangannya sangat besar, dia akan termasuk kategori ductile. Patahannya ductile. Mechanical aspect of fracture, suatu patahan dihasilkan dari sebuah peningkatan tegangan pada suatu titik atau wilayah di material. Patahan terjadi dari proses pecahnya ikatan antar atom yang berlangsung secara terus-menerus sehingga membentuk suatu permukaan baru, dan celah-celah sempit di bagian dalam material akan menciptakan konsentrasi tegangan. Ya. Jadi kalau misalnya di metodologi namanya tegangan sisa, kalau celah-celah sempit yang kecil itu yang dapat mengakibatkan dari adanya crack, dan bisa juga awalnya dari rupture baru crack. Berdasarkan kekuatan ketahanan material, tahan fracture dapat dikontrol dari salah satu tegangannya. Jadi bisa dikontrol dari satu tegangan, itu bisa dia fracture control by tension atau fracture control by shear stress. Nah, kalau misalnya fracture control by tension stress, material yang memiliki ketahanan tarik yang rendah, tetapi ketahanan regangannya tinggi. Dari itu, patahan untuk fracture control by tension stress itu akan terjadi bila prinsipal stress daerahnya atau zonanya itu maksimum, sehingga terjadi maka terjadi patahan getas. Kalau misalnya fracture control by shear stress itu adalah kondisi di mana memiliki high resistance tension tapi low resistance shear. Maka patahannya akan mengambil tempat di mana daerah tersebut memiliki tegangan geser yang tinggi. Jadi kalau misalnya fracture control by shear stress itu lebih ke material yang ductile. Kalau untuk yang stress itu material yang brittle. Materialitas, sedangkan material yang ulet. Kontrol yang fracture control by shear stress itu material yang ulet, fracture control by tension stress itu material yang getas. Ini adalah contoh skematik atau representatif
dari patahan pada impure shear of brittle material. Jadi dia akan mengalami tegangan maksimum di sini. Jadi kita bisa tentukan shear stress-nya atau tegangan gesernya itu maksimum dan tegangan ini adalah maksimum. Terus kemudian yang di bawah sini skematika representatif dari patahan plus shear of ductile material, di mana patahnya itu akan menunjukkan suatu bidang ya, bidang yang lurus dengan direction arah tegangan gesernya itu maksimum murni untuk dalam putaran, sehingga didapatkan tegangan maksimumnya berapa, tegangan maksimumnya berapa sesuai dengan lingkaran Moore-nya. Dan ini sama seperti yang kalau misalnya brittle yang tadi ya, 40%, 45 derajat. Ini adalah parameter yang secara mekanis mencirikan fracture ditentukan oleh perluasan zona plastis sebelum kegagalan menurut kategori berikut: linear elastic fracture mechanics, elastoplastic fracture mechanics, sama plastic collapse, di mana linear elastic fracture mechanics adalah plastic zone, zona plastik is small and surrounded by elastically deformed material. Here parameter controlling fracture is stress intensity factor or K symbol, and also elastoplastic fracture mechanics. If the plastic zone extends along the ligament but limits itself to a relative narrow band, it is then said that the fracture elastoplastic looks like a crack chip displacement atau CTOD. Plastic collapse adalah if the plastic zone extend up to most of the body volume, a fracture is then controlled by the stress in the ligament called effective stress. Ini adalah karakteristik parameter dari tipe-tipe patahan ya. Small radial crack tip near zero berarti 0. Parameternya apa? Linear elastic brittle, stress intensity factor-nya vektor K. Kondisinya apa aja? Dia ductility-nya rendah, high hardness-nya, high strain rates atau regangannya tinggi, severe stress concentration, sama low temperature. Kalau in the form of strip in the ligament, small crack tip, radius, elastoplastic, J integral, JIC, critical crack tip, opening displacement atau CTOD, high toughness, middle strain rates, intermediate temperature. Untuk yang extend with or without stress concentrator, macroscopic cracks, radius, and neck. Plastic collapse-nya critical shear stress, limit equivalent stress. Jadi favorite condition-nya apa aja? High ductility, low hardness, high temperature. General fracture ya model, jadi ada beberapa steps atau dibagi menjadi 3 tahap ya. Awalnya tahapan retakan atau tahapan patahan itu known as the stage 1 crack nucleation, jadi berawal dari retak nukleus. Nah, once the crack nucleus has been formed, ketika retak nukleus itu terjadi, itu merupakan tahap pertama dari terbentuknya patahan. Nah, kemudian kok bisa retak nukleus itu terjadi? Pertama, selain dari pembebanan, kita harus melihat dari batas butir yang dimilikinya. Apakah banyak mengandung hole atau tidak? Terus kemudian pada batas butir tersebut, kita harus lihat kalau misalnya kondisinya equilibrium kan otomatis dia berlamina-lamina gini. Dia masih tergolong material yang kuat. Tapi kalau misalnya dia memiliki primary alpha atau primary beta dari fase tersebut, dia akan cenderung membantu terbentuknya crack nukleus. Gitu. Dan tahap yang kedua, propagasi akan terjadi, propagasi crack. Ini ya. Propagasi crack
Dan selama tahap kedua, the main photographic characteristic will be produced. Jadi gambar-gambar tanda-tanda retakan itu akan muncul di tahap kedua. Jadi propagasi itu akan muncul, propagasi crack. Nah, tahap ketiga, the final failure, dan material itu akan patah. It's the zone where the final separation occur because of the high stress concentration, high strain rate, and the major change in the geometry when the fracture is close to final separation. The state of stress and strain change significantly in relation to the state of process zone in stage 2, and therefore the fracture surface in stage 3 will show abrupt change orientation, roughness, secondary crack, and so forth. Jadi final 3 adalah tahap yang puncaknya di mana fracture surface akan muncul dan juga dua bagian sisi dari material yang seharusnya menjadi satu itu akan terpisah dan menunjukkan adanya patahan. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, tahapannya seperti ini. Buatlah, misalnya pertanyaan seperti ini, buatlah skematik dari 3 tahapan terjadinya retakan. Jadi gambarnya seperti ini, ada load stress di sini contohnya. Mana gambarnya? Ada load stress ke arah vertikal, stage 1 ada nukleus, di mana masih inisiasi. Di dalam sini stress concentration-nya berada di titik sini, terus kemudian dia akan muncul seiring dengan kondisi yang ada di dalam material tersebut, dan juga dari luar, baru kemudian dia akan mengalami namanya propagasi atau tahap kedua, di mana tahap kedua ini kita bisa lihat arah dari patahannya itu arah kemana. Stage 3 final failure-nya itu akan berada di sini, proses zone-nya. Dan material itu akan dikategori patah ketika sudah mencapai stage 3. Jadi tahap ketiga sudah capai, ya udah masuk dari final failure. Ini adalah crack point, awalnya dia masih kecil-kecil, kalau patahannya bergerigi di dalam terhubung dengan batas butir dan seterusnya, baru dia akan membentuk yang namanya propagasi arah-arah. Jadi kalau propagasi itu dia arahnya seperti ini, sampai dia putus atau patah. Jadi bisa dilihat ini first stage, fracture prevention through identification of mechanism of crack initiation and the variable the control, then the formation of crack can be prevented, thus preventing fracture. Crack tolerance and life prediction by knowing the mechanism and rate of crack propagation. Crack tolerance material can be designed and remaining life can be estimated. Material design study of the final stage of fracture reveal microstructural characteristic that provide the ultimate fracture resistance of a material. Jadi nanti tahapan retakan ada 3, fracture prevention, crack intolerance, life prediction, sama material design. Terus kemudian kita akan lanjut lagi ke fracture line, garis patahan ya. Belum selesai, garis patahan sebenarnya adalah perubahan kekasaran permukaan patahan yang terlihat seperti garis karena bayangan yang terbentuk pada kondisi cahaya samping. Dalam kasus lain, mereka dapat menjadi garis batasan antara dua daerah dengan tampilan permukaan, warna, tekstur, atau kekasaran yang berbeda. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh mekanisme patahan yang berbeda, perubahan lingkungan, atau perubahan mikrostruktur. Itu fracture line. Nah, fracture line ini akan kita bahas melalui gambar-gambar dari patahan-patahan suatu material. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ada yang tanyakan? Saya mengacu pada buku ini, Strata Integrity, nggak muncul. Oke, itu saja
dari saya, ini adalah buku yang saya gunakan untuk menjelaskan mekanika patahan dan fraktografi, di mana memang rata-rata material itu kita ambil dengan menggunakan SEM karena dia lebih baik dalam solusi dari pengambilan wilayah yang sama dari material yang sama, itu kita lebih mudah menggunakan SEM. Kalau kita menggunakan mikroskop susah untuk menentukan darah mana sih yang sudah diambil kemarin bagian dan bagaimana perubahannya, bakal susah. Tapi memang di lapangan realnya saya sendiri jarang menggunakan SEM karena lokasi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian SEM itu lebih lama dibandingkan saya menulis suatu report. Jadi report itu saya ambil gambarnya bahan tersebut dalam menggunakan HP dalam ukuran makro. Jadi yang untuk mikro-mikro itu saya serahkan ke vendor untuk pas saya masih kerja dulu. Jadi seperti itu, teman-teman. Ini yang hadir 61 ya, ada yang nggak bisa masuk artinya. Dalam mekanika patahan, jadi teman-teman ketika nanti kerja di suatu tempat, baik itu tambang ataupun EPC ataupun konstruksi bagian apapun, ilmu dari gambar seperti ini, ilmu dari mata kuliah ini adalah kalian bisa memprediksi, oh ini ada retakan, oh material ini ada retakannya. Terus kemudian kalau misalnya ada terjadi kebocoran pada pipa ataupun terjadi kebocoran pada suatu bendungan atau daerah tertentu, teman-teman bisa memitigasi secara nalar. Oh, kalau misalnya dia bocornya di sini, kemungkinan retaknya bagaimana? Oh, kalau misalnya ada sebuah tangki berukuran 1.700 liter, misalnya seperti itu, dia mengalami kebocoran. Kita lihat bagaimana cara mengatasi bagaimana mendeteksi kebocoran tersebut. Kalau dia terbuat dari baja, bagaimana? Kalau misalnya dia terbuat dari polimer atau bahan VRP, itu kita cek bagaimana. Kalau misalnya saya dulu untuk chlorination system untuk membuat sebuah daerah untuk memproduksi klorin atau bahasa yang kalian kenal itu adalah kaporit ya, yang biasa dicelupin di kolam renang, itu kita produksi untuk penambahan untuk mencegah bakteri-bakteri itu masuk ke boiler. Air lautnya itu yang diambil itu dikasih klorin dulu supaya ikan-ikannya mati dan seterusnya. Itu kita harus memastikan tangki penampungan klorinnya itu aman. Artinya tidak ada kebocoran. Ketika diisi ini, klorin yang menguap saat siang hari atau malam hari, itu tidak akan merusak tangki VRP-nya. Itu bagaimana? Kalau misalnya ada kebocoran, kita solusinya seperti apa? Seperti itu. Itu yang ditunggu-tunggu dari lulusan S1 di lapangan. Tapi rata-rata kejadiannya sudah terjadi baru kita analisis. Itu yang sangat disayangkan dari ilmu ini. Sudah patah baru dianalisis. Tapi untuk memprediksinya, analisisnya masih kurang. Karena yang paling sering alasannya adalah, wah kerjaan kita banyak, sekuensi kita banyak, jadi nggak mungkin kita cek satu-satu semuanya, satu unit sebesar 1 hektar kayak gini, nggak mungkin kita cek semuanya satu. Nah, itu yang jadi alasan klasik lah. Misalnya pipa seperti itu ada 1000-an. Kita cek ketebalannya per meter satu pipa itu, anggaplah ada 1000 pipa, satu pipa itu panjangnya sekitar 600 meter.
600 meter kita cek, kan nggak mungkin gitu, 1 meter, setiap 1 meter kita cek terus ada 1000. Ya sehari nggak kelar gitu. Jadi memang kalau misalnya seorang QC, kita nyuruh anak buah aja, oh pipa daerah sini mengalami penipisan nggak karena diinstalnya sekian. Tapi ternyata ada yang baru diinstal, pipa tersebut ternyata mengalami kebocoran langsung. Nah itu kita analisis. Tapi karena analisis itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan reporting atau melaporkan atau membuat RFI, request for information, request for information. Jadi kita analisis kita kurang, kita fokus ke membuat laporan terjadi kendala dan harus diperbaiki ke bagian engineering yang lain. Itu kurangnya dari sistem kita saat ini, sistem di EPC BUMN saat ini. Tapi saya nggak tahu sekarang ya sistemnya kayak gimana, apakah lebih baik atau lebih buruk. Seperti itu. Teman-teman semua, ilmu ini kita memang jarang sekali dipakai secara praktikalnya ya, jarang sekali dipakai, tapi yang penting adalah kita mampu mendeteksi, oh ini akan dapat berakibat retakan kalau misalnya kita nggak inspeksi ini. Oh ini kalau misalnya cara ngeceknya gimana? Oh cara ngeceknya begini. Cara ngambil gambarnya bagaimana? Oh cara ngambil gambarnya seperti ini. Kalau misalnya ada patah atau retakan, oh cara ngambil gambarnya nggak kayak gitu Pak, nggak langsung ngambil dari jarak jauh, Bapak zoom gitu pakai HP nggak bisa kayak gitu. Jadi materialnya itu apakah dipotong dulu, apakah difoto dengan kondisi tertentu. Kalau misalnya di elevasi, misalnya material patah itu jaraknya 9 meter dari kita nggak mungkin pakai HP doang, kita harus pakai scaffolding, harus pakai scaffolding. Kalau teman-teman tahu scaffolding itu adalah kayak pernah ITK itu kan bagian dinding mananya itu ya, bagian ada dekat eksternal Kalimantan itu kan pernah lepas, itu kan ada worker pakai scaffolding kan untuk benerin. Nah itu kayak gitu, apakah kita perlu membuat seperti itu atau enggak, itu harus dianalisis. Kalau bisa terus scaffolding terus kita ambil gambar ya kita lakukan gitu, terus kita pakai body harness dan seterusnya. Oke, itu aja. Jadi hari ini saya menjelaskan sedikit dari tentang bagaimana cara mengambil gambar yang baik dan benar, dan tentang elemen of fracture ya. Elemen of fracture, bagian-bagian dari fracture itu apa aja. Jadi nanti ada hal yang paling penting. Yang pertama, ada 3 step terjadinya suatu patahan. Dari step 1 seperti apa, step 2 seperti apa, tapi memang berawal dari nukleus crack. Itu bagaimana, bisa nanti di search nukleus crack itu bentuk awalnya dari mana, tapi memang dia nukleus crack itu akan berimbas ke materi tentang fatigue gitu, tapi kurang lebih sama. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan teman-teman? Dari 65, 69. Lihat chat. Masih Pak? Oh, izin bergabung Pak. Oke. Teman-teman ini kan semesternya udah semester atas lah, udah cutting lah, kakak tingkat akhir gitu. Apalagi teman-teman berada di zona era sekarang. Kalau saya perlu informasikan ya, alumni kita dari 165 itu terdapat 27 orang yang tidak bekerja sampai saat ini. Sedangkan yang alumni tahun 2018 itu yang tidak bekerja itu 0. Nah, 2019 ada 27. Jadi ketika Bu Nurul tahu ya, Bu Nurul juga kayak, waduh banyak juga Pak ya. Tapi alasannya ujung-ujungnya nyalahinnya corona. Ya emang seperti itu, tapi ada alasan memang beberapa alumni alasannya kontrak habis. Jadi dari situ saya
dari situ saya memberikan saran ketika teman-teman nanti nyari pekerjaan, usahakan jangan mencari pekerjaan yang cuman kontrak. Carilah pekerjaan yang ada track recordnya sampai kalian mendapatkan permanen status. Nah, seperti itu ya. Karena kalau yang kontrak-kontrak tuh sedih deh. Saya pernah punya teman yang kontrak-kontrak tuh ya kurang aja bagian-bagian tertentu. Jadi usahakan jangan kontrak nanti kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, gimana pun caranya. Itu saran saya. Saya dulu juga nggak pernah kontrak, jadi saya nyaranin jangan kontrak. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Salman. Woi, masih di record loh. Ini nggak ada absen ya? Iya, absennya gimana tuh? Adi, tanyakan dia absennya di. Absennya tanggal 8 kalau ada. Ketua kelas tolong.